Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk Bu dosen dan teman-teman jika menyaksikan, saya harap kita semua dalam kondisi kesehatan yang baik agar kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint interaktif saya dengan materi pencemaran lingkungan, mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Berikut ini adalah profil saya. Nama saya Bujang Samunijaya. Nomor induk mahasiswa 140 142 1197. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Mari langsung saja kita bahas. Apa sih? Pertama-tama kita bahas dulu apa sih pencemaran lingkungan? Pada zaman sekarang ini pencemaran lingkungan itu berlangsung di mana-mana dengan laju yang begitu cepat. Tidak seperti ketika kita melihat ke belakang, zaman-zaman dulu itu pencemaran tidak berlangsung begitu cepat dan ya masih bisa dibilang tidak begitu menyebar. Tapi sekarang kecenderungan pencemaran terjadi terutama sejak Perang Dunia Kedua yang mengarah kepada dua hal pokok, yaitu pembuangan senyawa kimia tertentu yang makin meningkat terutama akibat kegiatan industri dan transportasi dan akibat penggunaan berbagai macam bahan-bahan bioksida dan bahan-bahan berbahaya dalam aktivitas kita manusia. Pencemaran dapat menimbulkan berbagai masalah kompleks dan polusi yang bukan merupakan masalah untuk ilmuwan saja, tetapi masalah bagi kita, semua umat manusia. Nah, berikutnya adalah bahan pencemaran itu merupakan sisa-sisa dari segala sesuatu yang kita buat aktivitas kita dan yang kita buang juga. Secara umum masalah polusi dapat digambarkan ilustrasinya kayak gini. Bila polusi mempengaruhi kehidupan manusia, ia akan menjadi masalah kesehatan. Bila polusi yang terjadi mempengaruhi kepemilikan dan kesehatan, ia akan menjadi masalah ekonomi. Dan bila polusi yang terjadi mempengaruhi kehidupan organisme, ia adalah masalah konservasi sumber daya alam. Bila polusi yang terjadi mempengaruhi perasaan, ia termasuk dalam masalah estetika. Jika pencemaran menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di lain pihak, apabila terjadi kerusakan terhadap lingkungan, hal itu mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi secara baik dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dampak negatif terhadap kesehatan akan mengakibatkan angka kesakitan dan angka kematian. Contohnya jika kita terjangkit penyakit, itu kan akan membuat angka kesakitan dan angka kematian akan meningkat. Yaitu pencemaran air. Bisa dilihat gambarnya ada pencemaran air, ada botol yang dibuang sampah-sampah pada laut, kemudian pencemaran udara, ada asap dari pabrik-pabrik, kemudian pencemaran tanah. Bisa dilihat tanah sangat kotor dengan berbagai macam sampah. Nah, berikutnya pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air dong, termasuk kita, yaitu manusia. Kira-kira bagaimana kriteria agar syarat air itu dapat kita konsumsi atau bisa dibilang air yang sehat? Air harus memenuhi syarat fisik, kimia, maupun biologis untuk dapat dikonsumsi. Secara fisik, air dapat dikonsumsi jika tidak berbau, berasa, maupun tidak berwarna. Selain itu, air tidak boleh mengandung zat-zat yang beracun, misalnya zat-zat kimia berbahaya, kemudian tidak mengandung bakteri, protozoa, ataupun kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Oleh bahan penyebab pencemaran air yang berasal dari limbah-limbah industri, limbah-limbah rumah tangga, ataupun juga bisa dari limbah-limbah pertanian. Kemudian gimana sih cara mengatasi pencemaran air? Pencemaran air dapat diatasi dengan kita mengusahakan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, tidak menggunakan deterjen secara berlebihan. Kemudian kita juga bisa menghindari penggunaan racun dan bahan peledak ketika kita sedang menangkap ikan ataupun kepada mereka yang bekerja pada profesi berkaitan dengan penangkapan ikan. Kemudian melakukan gerakan penghijauan atau reboisasi, membuat jalur hijau, mempertahankan areal resapan air pada kawasan-kawasan penyangga untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi pada lapisan tanah. Kemudian pencemaran udara adalah suatu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhannya makhluk hidup itu.
mengganggu estetika dan kenyamanan, ataupun merusak ataupun dapat merusak properti-properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun sumber-sumber yang berasal dari kita sendiri, kembali kan kegiatan manusia. Penyebabnya adalah misalnya ada polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan yang kita pakai sehari-hari yang bermotor, kemudian ada dari pembangkitan listrik, kemudian dari faktor alam yaitu abu dari letusan Gunung Merapi, kemudian dari limbah asap industri ataupun pabrik, dan yang mungkin bisa dibilang dari alam juga, yang bisa dibilang juga akibat keteledoran manusia yaitu dari kebakaran hutan. Ya, kebakaran udara itu bisa diatasi dengan ketika kita mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, mengurangi sistem transportasi yang kemudian dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Kita menggunakan angkutan umum saja agar lebih efisien. Kemudian mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan agar tidak mencemar lingkungan. Kemudian melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Dan dikutip dari Conservation Institute, definisi polusi tanah atau pencemaran tanah adalah kerusakan dan kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung manusia. Kembali lagi kan terhadap tindakan kita. Polusi menyebabkan perubahan tanah baik bersifat sementara maupun permanen. Polusi tanah berarti degradasi atau kerusakan permukaan dan tanah bumi. Penyebab pencemaran tanah ada ketika kita melakukan penebangan yang tidak tertata, tidak melakukan penebangan pilih, itu akan menyebabkan pengundulan hutan dan erosi tanah yang kemudian bisa juga menyebabkan bencana banjir. Kemudian ada kegiatan pertanian, kemudian penyebab berikutnya ada kegiatan pertambangan, industrialisasi, membuang sampah secara sembarangan, kemudian dari sumbernya dari kita juga limbah manusia, kemudian ada juga kegiatan konstruksi. Kira-kira bagaimana cara mengatasi agar pencemaran tanah itu dapat berkurang ataupun bahkan dapat membaik? Ada yang pertama remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kemudian ada bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, antara lain ada jamur dan bakteri. Kemudian fitoremediasi, yaitu teknologi pembersihan, penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman atau hiperkumulator plant. Itu tadi presentasi PowerPoint interaktif dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam PowerPoint-nya, ataupun dalam sumber-sumber data yang saya pakai. Untuk daftar pustaka bisa dilihat di deskripsi box. Jika kalian ingin mengunjungi web-webnya atau bahkan ingin membaca untuk referensi, untuk pengetahuan, Anda bisa pergi ke description box dan membuka web-web yang saya sudah cantumkan.